Oke, jadi sebulan yang lalu ya, kira-kira sebulan yang lalu gue bikin review tentang IM terbaik yang pernah ada, yang pernah dilahirkan, yang pernah exist dalam dunia ini, yaitu Moondrop SSR. Gue bilang dia lebih bagus daripada Andromeda, lebih bagus daripada semua 64 audio yang pernah ada. Enggak lah, gue bohong, IM sampah. Tapi ya gue rasa kalian cukup demen dengan review gue yang itu. Entah kenapa, mungkin kalian setuju dengan gue atau kalian suka aja video-video ngerant. Maka cukup obvious bahwa sekarang gua harus mereview yang satu ini, yaitu Moondrop SSP. Moondrop SSP ini ya anggapannya versi lainnya, alternate version daripada SSR. Dan jujur kalau misalnya TLDR-nya aja, beneran TLDR tersingkat mungkin, gua lebih demen SSP daripada SSR. Itu TLDR paling singkatnya. Lebih sih TLDR-nya sebenarnya dia itu lebih mirip sama spaceship yang asli daripada dia sama SSR. Itu sih. Dan gua akan compare dia berikutnya dengan Blonde Bell 01. Ini baru banget gue dapat hari ini, jadi ya comparean lah ya. Gue belum bener-bener compare dia secara mendalam dan mendetail karena ya gue baru dapet dia hari ini. Tapi gue bisa kasih nanti Bell 03, MH755, SSR, Tinte 2, Final Audio E1000, E2000, dan Moondrop Spaceship. Kenapa nggak ada E3000? Karena kalau misalnya lu udah pernah denger E2000 sama E3000 tuh basically versi sampahnya dari E2000. Maksudnya sampah adalah dia bahasa lebih bloated dan sebagainya. Lu tinggal nonton videonya, gua ada sendiri. Oke, langsung aja ke review dari benda ini. Jadi dari IM-nya sendiri, build-nya sendiri mirip banget sama SSR, beda painting aja. Kabelnya bagusan ini, lebih glossy. Kalau kabel SSR tuh ada butek-butek gitu warnanya. Kalau ini juga, pokoknya gua beli SSP ini asli punya si Jason. Tapi gue beli SSP ini purely 100% cuman karena gue demen aja sama tampilannya. Udah itu doang. Jadi emang dia coatingnya juga, warnanya juga matte, begini bagus banget, cakep banget warnanya. Gue nggak tahu lo. Pokoknya gitulah. Pokoknya dia warnanya matte, bagus, biru emas, amazing. Kabelnya shiny, bagus. Cakep lah, gue demen pokoknya. Yang gue demen lagi dari SSP adalah kotaknya, bukan karena gambar waifunya. Gue bisa peduli amat soal waifunya, meskipun karena ini gue tahu ini adalah marketing trick daripada Moondrop yang anjing ini. Yang gue demen adalah belakangnya. Lu kalau ingat review gue yang SSR, gue bilang ini isinya bullshit. Tapi gue itu cukup terkejut bahwa Moondrop itu pengen nge-cut off the bullshit. Jadi kalau lihat nih di sini, pinagenya beneran 18 dB. Jadi kalau ini kan dijadiin 12 dB ya, which is tidak asli, bullshit. Ini 18 dB. Jadi kalau misalnya lu pada masih bilang ini netral dan tidak colored dan tidak shouty, antara lu kupingnya kayak kuping Dumbo, kuping gajah, atau emang lu nggak tahu lu ngomongin apaan gitu. 18 dB itu ya tidak exist. Kuping yang akan mengamplify 18 dB kalau misalnya lu emang sehari-hari ya begitu ya. Gua sih kasihan sekali sama hidup Anda yang cukup sengsara ya. Semoga Anda bisa cepat sembuh. Itu aja sih gue ingin ngomong. Isinya sama kayak SSR, lu lihat aja video yang sebelumnya, nggak gitu menarik isinya ya. Hirtip sampah, pouch sampah, kotak aja yang bagus karena waifunya dah. Itu doang. Ini gue pakai Hirtip Sony Hybrid karena ya gue demen. Dengan itu Sony Hybrid di sini cocok menurut gua karena dia agak cut off treble sedikit, dan sisanya dari pinagennya gua ilangin lewat EQ. Oke, mengenai sound quality sebenarnya sejujurnya kalau misalnya gua bakal nyampain ini juga sih di sini. Tapi
Tapi kalau lu berani EQ ini dan lu bakal dengerin ini selama lu make EQ. Maksud gue EQ adalah lu abisin tuh pinagennya ya. Kayak peakiness-nya lu hilangin. Jujur gue bakal ambil ini. Gue bakal nilai dia di atas Blon 01. Sejauh yang gue dengar Blon 01 ya. Gue bakal lebih milih SSP di atas Blon 01 kalau gue terus EQ-in ini terus. Misalnya gue ada UAP gitu ya, gue EQ-in terus. Gue bakal milih ini dia. Satu, tampilannya lebih enak dilihat, fittingnya jauh lebih enak dipakai, dan suaranya jujur gue lebih demen ini dengan EQ ya, dengan EQ versus dia yang stoknya tanpa EQ sama sekali. Oke, sekarang mulai dari bass ya. Bassnya tuh bass lebih banyak daripada SSR ya, fucking obvious. Dia tidak begitu impactful mungkin ya, tidak begitu nendang, tidak begitu nonjok gitu kayak seperti SSR juga tidak begitu nonjok, tapi dia lebih berasa teksturnya, gue bisa lebih merasa rumble-nya juga di bawah. Nah, mungkin secara transientnya kerasa agak sedikit lebih loose, lebih longgar di sini, tapi bukan karena memang driver transient speednya yang kurang, yang melemah, tapi lebih ke gua rasa tuningnya yang membuat ilusi seakan-akan transientnya lebih lambat dan decay lebih panjang, itu sih. Dan jadi sebenarnya gue demen sekali bass ini. Bassnya gue demen. Kalau nanya soal bass ini, bass gue demen banget di sini. Nggak linear sih, agak boosted, cuman boostednya tidak boosted seboosted itu. Jadi ya bagus, gue demen sih. Mid range sama-sama sampah seperti dia. Itu sih, itu aja. Upper mid range-nya, balance-nya juga aduh ngaco banget anjing. Yang problem dari sini adalah dari SSP ini adalah begitu dia di boost bassnya terus tidak ngurangin upper mid range ya, hasilnya apa? Hasilnya V-shape. V-shape masalahnya apa? Masalahnya ada dip di sini ya nih. Di sini ya nih ya, ada dip. Jadi dip di sininya ngebuat kerasa mid range-nya tuh yang lu udah ada perbedaan dari mid range sekitar 1K 800 Hz sampai 1K itu, sampai upper mid range-nya di sekitar 3K 4K 4K itu kan ada disparity, ada perbedaannya jauh banget ya gara-gara pinagin yang tolol itu. Tapi ditambah bass boost-nya, V-nya, lembahnya ini kerasanya makin gila. Itu sih yang bikin problem di sini. Jadi kalau ingat dulu, kalau nonton ya dulu ya, ini review ini MH755. Gue demen banget sama MH755, cuman problemnya adalah there is that V-shape sound, kerasa V-shape-nya yang tadi gue bilang cekung di dalam. Nah, ini terjadi problem di sini yang dulu nggak ada di SSR. Ada sih problemnya di SSR, tapi bukan karena V-shape-nya, tapi lebih ke ya perbedaan dari upper mid range dan mid range-nya itu, ada pinagain yang autis itu. Nah, udah tuh mid range-nya jadi ada somplak gue anggapannya. Tapi kalau EQ semuanya wah bagus, like good, actually good. Treble-nya nggak seintens dia. Kalau misalnya lu ngerasa SSR agak terlalu bright ya, kalau emang agak bright sih ya. Kalau ini jauh lebih normal lah kuantitasnya. Jadi gua nggak perlu nge-tone down, ngurangin treble dari SSP sini. Sebenarnya gue cuma perlu fokus sama pinagennya aja. Menurut gua itu pilihan yang oke lah, yang cukup bagus dari Moondrop. Jadi gua nggak perlu EQ banyak-banyak. Masalah treble detail dan sebagainya mungkin karena tidak se-forward daripada SSR, jadi kerasa rada kurang. Tapi sebenarnya ya micro detailing kemampuannya sih sama aja, relatif mirip lah semuanya. Treble-nya gue lebih demen treble ini, mungkin dalam air frequency 10K ke atas mungkin ada sedikit kurang, tapi ya oke lah. Gue nggak gitu permasalahkan di sana.
gue lebih demen treble di sini daripada di SSR sih, jelas. Itu intinya. Oke, mengenai pure technicalnya, gue sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal technical pasti dipengaruhi oleh frequency response ya, tadi bass, mids, treble dan sebagainya. Tapi ya gue bisa bilang secara broad termnya pure technicalnya seperti soundstage, imaging dan micro detailing tadi ya, gue bisa bilang dia itu untungnya cukup mirip dengan SSR, yang gue bilang at least dia technical aspect-nya lumayan bagus. Jadi mulai dari soundstage itu mirip dengan SSR, dimana dia lumayan luas secara width ya, secara kelebaran lah ya. Tapi secara depth-nya, kalau cara gimana ya kita lihatnya, depth-nya itu menurut gue rada-rada kurang sih ya. Dari maksudnya depth itu tuh di antara sini ke sini itu ada ininya nih, ya itulah depth-nya ada kurang bagus. Dan di sini kerasa openness-nya yang gue demen dari SSR itu karena agak dipotong treble-nya di sini, agak sedikit berkurang suara terbukanya, dan perbedaan soundstage itu cukup sedikit ya, lumayan dia mengefek kemampuan imaging dia yang standar aja sih sekarang. Jadi ya sama lah seperti SSR. Kalau masalah micro detailing, dia menurut gua cukup comparable dengan Tinte 2 yang sebenarnya untuk harganya segini sih udah cukup oke lah. Menurut gua cukup oke. Lebih bagus daripada Blonde 03, at least gua belum bandingin sama Blonde 01. Ya gitu sih. Transientnya agak di bagian yang lebih kering, yang lebih cepat, yang decay-nya agak kurang bagaimana gitu ya. Tapi ya cukup oke lah, meskipun ya tadi agak kerasa agak kering dikit. Ya udahlah ya, live with it. Oke, mengenai komparasinya dengan IM yang ada di sini, IM yang ada di sini. Pertama dengan Spaceship, tadi gue ngomong dia itu agak mirip Spaceship dibandingkan dia dengan mirip SSR karena tuningnya emang benar-benar mirip. Bedanya cuma satu sebenarnya. Bedanya adalah dia punya sub bass dan Spaceship nggak ada. Itu doang, dan gue bilang ini tuh udah plus yang luar biasa punya sub bass itu. Jadi karena gue tipe-tipe yang demen sub bass, jadi ya penambahan sub bass itu sangat penting di sini dibandingin di sini. Di sini nggak ada sub bass sama sekali. Kalau misalnya lu pernah dengar review gue tentang pas di review SSR gue ngomong gue demen sama Spaceship. Ini gue lupa gue ngomong apa enggak. Gue demen bukan karena sound quality-nya, tapi meskipun sound quality-nya begitu, gue tetap demen karena bentuknya yang sangat kecil, dan dia nggak punya bentuknya yang kecil, tapi ya dengan itu dia punya sub bass. Secara technical sebenarnya agak sulit dinilainya karena dua-duanya relatif murah dan dua-duanya nggak gitu bagus juga kalau misalnya kita bandingin, kita scale ke harga di atas 2 jutaan ya. Tapi ya secara general meskipun soundstage terasa lebih ekspansif di sini karena bentuknya yang kecil begini, jadi nggak gitu menghalangi suara untuk kerasa lebih open. Tapi mengenai detail retrieval itu masih lebih bagus di sini. Mengenai imaging juga lebih bagus di sini sedikit. Ya oke lah. Jadi sedikit lebih bagus di sini. Dan ada sub bass dan menurut gue, dan kabel lo bisa ganti, dan tampangnya juga lebih keren. Ya itu sih bedanya sama. Oke, ini dulu dah biar kelar dulu bagian sini. Final A2000 itu rada-rada V-shape juga, mirip-mirip dengan SSP. Nah dia ada V-shape juga. Mengenai soundstage, keluasan, semua tuh bagusan di E2000. Menurut gue demen banget E2000. Oke. Pertama gue demen E2000.
gue rekomen ini kalau pada mau beli, siapapun mau beli E2000 gue rekomen. Yang problemnya adalah di bassnya gue jauh lebih demen di SSP. Kenapa? Karena menurut gue bassnya agak sedikit bloated, jadi kerasa clumped, kerasa gimana ya, teksturnya jadi kayak agak dihaluskan kalau misalnya di E2000. Bukannya gitu juga sih, itu aja kerasa agak clump gitu ya, kayak gimana ya, mendep bassnya. Mungkin ada yang suka itu emang bassnya model-model begitu, tapi gue nggak gitu demen. Gue lebih demen bassnya model di SSP. Mid range enakan di E2000, nggak se-boosted dia. Treble lumayan mirip keduanya. Ya, dua-dua agak V-shape, bedanya dia lebih ke bass, dia lebih ke mid range. S1000, nah ini tuning netral beneran. Meskipun gue rasa dia agak sedikit ada sedikit boost tanda kutip boost di bagian mid bass, tapi ya nggak gitu kerasa, mungkin karena bass karena bentuknya yang sangat kecil begitu. Jadi ya gitulah. Tapi lu kalau misalnya ini perbandingan ini dua sama dengan ini dan SSR, di mana gue ada perbandingin dia di videonya sendiri, tinggal tonton aja yang itu. Tint T2, gue demen banget Tint T2. Lu kalau misalnya mikir pengen beli IM apa yang natural, beneran natural dengan sedikit bass boost, Tint T2. Lu pengen soundstage lebar, kayak open sound, transient cepat, detail bagus. Nah ini nih Tint T2, bukan Tint T2 Plus. Tint T2 Plus itu menurut gue sih step down dari T2. Cuman secara tuning mungkin dia lebih agreeable lah, lebih enjoyable mungkin Tint T2 Plus. Tapi Tint D2 tetap favorit gue di antara Tint Audio sih, termasuk Tint P1 yang gue cukup demen sebenarnya. Kalau misal tanya compare ini dua sih, ini agak jauh sih ya. Kecuali lu mau EQ. Kalau mau EQ ya nggak ada salahnya lo ambil ini. Kalau lu mau EQ dan lu akan EQ terus, jujur sebenarnya gue bakal lebih milih ini. karena cuman gara-gara tampilannya doang. MH755, beli MH755, beli aja. Lu nggak usah pikirin, ini murah banget dan suaranya cakep banget. Ini tuh Harmonish kalau gue bandingin, soundstage aja ukurannya mirip di semua technical aspeknya. Bagusan di sini dikit tapi ya relatif mirip, mungkin karena detail retrieval-nya aja yang agak kurang di MH755. Dan ya harganya murah banget, beli aja. Lu mod MMCX juga ya, mod MMCX berapa, 150.000. Ya udahlah ya. Untuk sound quality yang dia keluarin itu udah murah banget. Gua taruh dia di atas Blonde bahkan. Blonde 03 beda tuningannya, dia lebih warm, lebih lush, lebih tebel ya. Sedangkan di ini lebih kering, lebih tipis, tapi dia lebih luas kesannya, lebih ekspansif, kerasanya lebih gimana ya? Ya lu ngerti lah, begitu. Tapi secara technical, secara transient space, secara resolution, semua bagusan di sini. Di SSP. Mengenai Blonde 01, ini jujur Blonde 01 ini ya, gue baru dengar bentar doang, kayak berapa jam doang. Dan gue begitu denger itu, gue instantly merasa bahwa oh ini contender Tint D2. Ini benar-benar contender Tint D2. Blonde 03 gue rasa ya oke, dia bagus, tapi gue rasa gue tetap lebih demen Tint D2. Tapi Blonde 01 itu mirip banget secara in general term ya, secara general, dengan suara Blonde 03 lo pakai Spinfit CPN 100, tapi dengan tightness dan tekstur bass yang lebih baik, terus treble dan upper mid range yang lebih kerasa dan nggak tenggelam kayak Blonde 03. Gua nggak gitu bisa bandingin ini, tapi kalau secara cepat, kalau misalnya gue dengerin dua-duanya secara cepat ya, selama gue bisa EQ SSP
Jadi sampahnya anjingnya gue buangin, kayak anjing PD 3K peaknya buangin, gue merasa cukup confident bahwa gue akan milih SSP pada akhirnya, gara-gara fitting dan bentuknya lebih enak. Dan gue demen gimana dia suaranya open dan airy-nya itu dari SSP. Oke, itu aja. Gua nggak tahu ini termasuk rant atau bukan, kayak semi rant semi review. Semoga lu pada demen. Jangan lupa bentar lagi gua akan review Bloon 01. Sumpah ini gue kaget banget gitu gue denger ginian. Like wow, what the fuck? Ngapain gue beli game lain? Tol banget dah. See you next time. Godspeed.